بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, setelah kita mencoba membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan, mari kita rinci satu persatu penjelasan tajwid dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Mari kita lihat. Bismillahi. Nah, di sini ada lafaz Allah. Lafaz Allah, dalam pembacaan lafaz Allah ada dua macam, yaitu dibaca tafkhim atau tebal apabila sebelum lafaz Allah berharakat fathah atau dhammah. Bismillahi itu dibaca tarkik yang kedua, yaitu apabila sebelum lafaz Allah berharakat kasrah. Ya, ini sebelum lafaz Allah ada harakat kasrah mi, ya, harakat kasrah. Nah, apabila berharakat fathah atau dhammah itu maka harus dibaca tafkhim. Cara membacanya bagaimana? Tidak boleh dibaca Bismillah. Nah, kalau tafkhim itu dibacanya Bismillah. Ya. Tapi karena ini sebelum lafaz Allah berharakat kasrah, maka harus dibaca tarkik. Itu Bismillah, tidak boleh Bismillah. Meskipun ketika kita mengucapkan satu lafaz dari Allah ini dibaca Allah, ya, tidak Allah, tapi dibacanya Allah. Tapi karena sebelum lafaz Allah ini berharakat kasrah, maka dibaca Bismillahi, bukan Bismillah, ya, seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, apabila kita dalam membaca Al-Quran menemukan harokat fathah yang berdiri seperti ini, maka itu wajib dibaca panjang dua harokat atau dua ketukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, dibaca panjang dua harokat apabila kita menemukan harokat fathah yang berdiri seperti ini. Kemudian di dalam lafaz Ar-Rahmanir-Rahim ini ada huruf ro. Huruf ro ini
dalam pembacaan huruf ro ada dua macam. Sama seperti lafaz Allah, yaitu ada tafkhim, ada tarkik. Tafkhim dibaca tebal, yaitu apabila sebelum lafaz Allah berharokat fathah atau dhammah, atau huruf ro tersebut berharokat fathah atau dhammah. Kemudian dibaca tarkik, yaitu apabila sebelum lafaz Allah berharokat kasrah. Ini kebetulan di sini lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini ro-nya berharokat fathah, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Ar-Rahmanir-Rahim, ro. Nah. Kemudian Rabbil sama, ini ada ro juga di sini. Kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Sirata. Jadi lebih condong ke huruf O, ya. Sirata, huruf O-nya lebih full. Kemudian di sini ada ghairi. Nah, bedanya apa antara tafkhim dan tarkik di dalam pengucapan huruf O? Untuk pengucapan huruf O tafkhim atau tebal, maka posisi bibir berkumpul di depan atau sering kita sebut monyong, ya. Ro berkumpul, posisi bibir di depan. Siroto, monyong. Sedangkan untuk pembacaan ro yang tarki atau tipis, yaitu apabila ro tersebut berharokat kasroh atau sebelum huruf ro berharokat kasroh. Contoh, ghairi. Nah, pengucapan untuk ro yang tarki atau tipis ini, posisi bibir ditarik ke samping, ya. Jadi kayak senyum, seperti kita mau senyum, ghairi, seperti itu. Jadi untuk pembacaan ro yang tarki atau tipis ini adalah posisi bibir seperti tersenyum, tidak seperti huruf ro yang tafkhim, posisi bibirnya seperti bibir yang monyong, seperti itu. Itu dalam pengucapan huruf ro. Selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, himi. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan mad arid lis sukun. Apa yang dimaksud dengan mad arid lis sukun? Yaitu bacaan mad atau panjang yang disusul oleh huruf sukun karena waqaf atau berhenti. Mad arid lis sukun adalah bacaan mad atau bacaan panjang yang disusul oleh huruf bersukun karena waqaf. Huruf sukun di sini contoh Ar-Rahimi. Nah, huruf mim di sini sejatinya tidak berharokat sukun atau tidak mati. Ya, huruf mim di sini sejatinya tidak sukun. Tetapi karena kita mau berhenti di ayat ini, di akhir ayat ini, maka ketika kita mau berhenti di akhir suatu kalimat, maka huruf terakhir yang berharokat di kalimat tersebut harus disukunkan, harus dimatikan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mim ini disukunkan. Padahal dalam penulisannya itu tidak disukunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam penulisan. Tapi karena kita mau berhenti di sini, di akhir ayat ini, maka huruf terakhir di akhir ayat atau di akhir kalimat atau di akhir lafaz itu harus disukunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun panjang dari bacaan mad arid disukun ini boleh dibaca 2 harokat panjangnya, 4 harokat, atau 6 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Agak pendek sedikit. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Panjang.
Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat. Jadi boleh dibaca panjangnya 2 harokat, boleh 4 harokat atau 6 harokat. Itu untuk pembacaan mad arid disukun. Contoh lain di sini ada Rabbil alamin. Bisa dibaca Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, di sini kita akan berhenti di Rabbil alamin. Nun di sini ada harokatnya fathah. Tapi karena kita mau berhenti, maka harus dibaca sukun. Seperti itu. Contoh lain, Ar-Rahimi di sini. Kemudian di ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu. Jadi ritme panjang suatu bacaan mad arid disukun boleh kita atur 2 atau 4 atau 6 harokat atau 6 ketukan. Asalkan di dalam pembacaan mad arid disukun ini harus seragam. Apabila kita membaca di ayat pertama itu 2 harokat, maka di ayat kedua pun harus 2 harokat. Ayat ketiga, keempat dan seterusnya itu harus dibaca 2 harokat. Apabila kita membaca mad arid disukun ini 4 harokat atau 4 ketukan di ayat pertama, maka di ayat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kita harus diseragamkan menjadi 4 harokat. Dan kemudian ketika kita membaca mad arid disukun ini 6 harokat atau 6 ketukan, maka di ayat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu harus diseragamkan menjadi 6 harokat. Tidak boleh dicampur, ya. Tidak boleh dicampur. Yang pertama 2 harokat, yang kedua 4 harokat, yang ketiga 6 harokat. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus seragam. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir kita membaca Al-Quran, maka harus diseragamkan atau harus disamakan di dalam pembacaan panjang mad arid disukun. Nah, kemudian Alhamdulillahi. Nah, kesalahan pada umumnya huruf yang sering dipantulkan padahal bukan termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu adalah huruf yang dipantulkan. Nah, umumnya masyarakat kita ketika membaca Al-Quran sering memantulkan huruf-huruf yang tidak perlu dipantulkan. Adapun huruf qalqalah atau huruf yang harus dipantulkan itu ada 5, yaitu qaf, ta, da, ba, ja. Ba, ja, da, o, o. Nah, ini huruf yang 5 ini ketika sukun memang harus dipantulkan. Selain huruf yang 5 ini tidak boleh dipantulkan. Contoh di sini. Alhamdu. Lam di sini sering dipantulkan. Contohnya bagaimana membacanya? Alhamdu. Mim juga sama seperti itu. Alhamdulillah. Tidak boleh seperti itu karena bukan huruf yang harus dipantulkan. Alhamdulillah. Rabbil. Nah, tidak terasa sepertinya. Tidak terasa. Tapi itu adalah kesalahan yang luar biasa, ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tidak boleh dipantulkan, tapi harus bersih dari pantulan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Contoh lain. Ihdinas. Ihdinas. Ha ini dipantulkan. Ihdinas sirata. Tidak boleh seperti itu, tapi harus bersih dari pantulan. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Seperti itu. Kemudian contoh lain. Nun.
Nun juga sering dipantulkan, padahal bukan huruf yang harus dipantulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sepintas kayak benar, tapi itu salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini tidak boleh dipantulkan, harus bersih dari pantulan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, jangan dibaca ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi harus bersih dari pantulan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu ya, ketika kita membaca huruf-huruf yang tidak boleh dipantul. Kemudian di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat alif lam. Alif lam. Hukum bacaan alif lam ada dua macam, yaitu yang pertama alif lam qamariyah, yaitu ketika membacanya harus dibaca idhar atau jelas apabila setelah alif lam terdiri dari huruf-huruf berikut ini. Yang kedua adalah alif lam syamsiyah, yaitu pembacaan alif lam tersebut dibaca idgham. Jadi maksudnya dibaca idhar dan dibaca idgham adalah alif lam tersebut terbaca. Adapun dibaca idgham, alif lamnya tidak terbaca. Contoh di sini dalam huruf alif lam qamariyah atau yang harus dibaca idhar ada huruf ain. Contoh di sini Rabbil lamnya terbaca. Rabbil ada huruf ain. Setelah alif lam tersebut ada huruf ain. Contoh alif lam syamsiyah yang harus dibaca idgham. Contoh di sini setelah huruf alif lam ada huruf ro. Di sini ada huruf ro, maka alif lam tersebut tidak boleh terbaca. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, langsung dibacanya ke ro, ya. Alif lamnya tidak terbaca. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangi, tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus diidghamkan atau disamarkan, tidak boleh terbaca alif lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah alif lam ada ha. Di sini ada huruf ha, maka harus dibaca idhar. Alhamdulillah, lamnya terbaca. Rabbil ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Setelah alif lam ada huruf dal. Di sini dal dibaca idgham. Maliki yaumiddin, tidak boleh dibaca Maliki yaumiddin. Lanjut. Ihdinas. Nah, langsung ke huruf shad. Tidak, lamnya tidak terbaca. Ihdinas siratal. Nah, ini alif lamnya terbaca. Karena apa? Setelah alif lam ada huruf mim. Di sini ada huruf mim, dibaca idhar. Ya, dibaca jelas, alif lamnya terbaca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu untuk pembacaan alif lam. Selanjutnya di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini ada huruf ain.
Apa saya menekankan ada huruf ain? Karena dalam pengucapan huruf ain ini sering ketukar dengan huruf hamzah dengan a, ya, sering tertukar dengan pengucapan huruf a, bukan a tapi a. Posisinya di mana? Nah, huruf ain adalah merupakan huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Kita lihat gambar di sini. Dari rongga tenggorokan ini ada 6 huruf yang keluar. Yang pertama adalah hamzah dan ha, itu paling bawah. Posisinya berada di dekat dada, hampir dekat dada. Hamzah, ha, tenggorokan paling bawah. Kemudian tenggorokan tengah ada ain dan ha. Dan tenggorokan yang atas ada kho dan ro. Nah, posisi untuk pengucapan ain itu berada di tenggorokan yang tengah. Contoh di sini, Rabbil ya, Rabbil Begitupun dengan ha. Bismillahi. Nah, hi ada di bawah dada, hampir ke dada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha ini berada di tenggorokan yang tengah. Ya, tenggorokan tengah keluarnya sama dengan ain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, tenggorokan tengah. Lillahi, tenggorokan bawah hampir ke dada. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, tenggorokan tengah. Na'budu, bukan na'budu. Na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Nah, tenggorokan paling bawah, hampir ke dada. Jadi kayak seperti ada bass. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil gha ada di tenggorokan atas seperti kha. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu untuk pengucapan huruf ain. Itu termasuk huruf halqi atau huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di dalam tajwid di dalam surat Al-Fatihah ini adalah ada yang dimaksud dengan mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Mad itu apa? Artinya panjang. Lazim itu terdapat sukun yang asli. Ya, lazim itu terdapat sukun yang asli, sedangkan kilmi di dalam satu kalimat, musaqqal pengucapannya berat. Contoh di sini ada kata atau ada lafaz, ada kalimat walau dhalin. Kenapa di sini bisa disebut mad? Karena ada tanda mad di sini. Tanda madnya itu adalah ada alif sukun atau alif sebelumnya berharokat fathah. Itu tanda mad. Nah, sedangkan setelah huruf mad ini ada huruf sukun yang asli. Sukun aslinya apa? Di sini ada tasydid. Nah, tasydid ini adalah pengganti dari penulisan lam yang pertama yang berharokat sukun. Sejatinya seperti itu. Jadi walau dhalin. Ini ada sukun asli, yaitu yang sukunnya itu adalah huruf lam. Yang pertama itu berharokat sukun,
kemudian digantikan huruf lam tersebut menjadi tanda tasydid. Ya. Lam yang sukun tersebut, lam yang sukun tadi yang pertama sebelum lam yang ada tulisannya ini, itu digantikan penulisannya menjadi tasydid. Ya, itu jadi tasydid ini adalah tanda sukun, tanda huruf yang sukun yang sudah dibuang. Terdapat sukun yang asli. Kemudian di dalam satu kalimat, nah ini kalimat waladhdallin adalah kalimat. Ya. Pengucapannya berat karena apa? Karena harus ada penekanan di akhir di sini. Di akhir bacaan panjang harus ada penekanan. Waladhdallin. Tidak boleh waladhdallin. Waladhdallin. Tidak boleh seperti itu. Karena termasuk mad lazim kilmi musaqqal. Itu penekanan di sini harus dibaca seperti berat dalam membacanya. Waladhdallin. Panjangnya untuk membaca mad lazim kilmi musaqqal adalah 6 harokat. Jadi harus dibaca panjang. Nah, ketika kita menemukan dalam baca Al-Quran menemukan tanda yang seperti ini, tanda bendera seperti ini, itu harus dibaca panjang lebih dari biasanya. Biasanya apa? Dibaca panjang 2 harokat, mad tabi'i namanya atau mad asli. Nah, karena ada tanda bendera, singkatnya kita ada tanda bendera di sini, maka itu harus dibaca panjangnya lebih dari biasanya. Waladhdallin. Tidak boleh waladhdallin. Waladhdallin. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi harus dibaca panjang 6 harokat atau 6 ketukan. Nah, demikian pembahasan tajwid yang kita kupas di dalam membaca surat Al-Fatihah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita coba kembali membaca surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim.